Kami keluarga besar DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Majalengka. Kami DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Subang. Kami Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Garut bersama Ketua DPC Limbangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo, semoga petani semakin sejahtera. Oke. Terima kasih masih setia bersama Siasat. Kali ini kita akan coba membahas satu fenomena yang jarang terjadi di Republik ini. Ada satu fenomena di mana petani secara spesifik rame-rame mengucapkan terima kasih ke Presiden Prabowo Subianto. Nah, kali ini kita kita kulik nih sedikit. Apa sih sebenarnya alasan petani itu mengucapkan terima kasih? Ini murni dari pure dari petani atau memang ada satu gerakan yang kemudian membuat para petani ini ramai-ramai mengucapkan terima kasih. Nah, kali ini di ruang siasat kita kedatangan 3 narasumber yang luar biasa ya. Ketiga-tiganya ini bagian dari organisasi Tani Merdeka yang ketua Dewan Pembinanya itu Mas Sudaryono. Nah, di sebelah kiri saya ada Don Muzakir selaku ketua Harian Tani Merdeka. Di sebelah kiri beliau ada Pak Husni, ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada Kang Yudi selaku ketua DPW Tani Merdeka Jawa Barat Provinsi Jawa Barat. Nah, mungkin ke Bos Don dulu deh. Nah, ini gimana sih ini Bos, kok bisa petani ini rame-rame ngucapin terima kasih ke Pak Presiden? Dan masif banget itu loh menurut. Nah, terima kasih. Jadi urusan gini dia. Kadang-kadang kita ini susah memberi ucapan terima kasih. Kadang-kadang susah. Jadi emang budaya kita kan budaya paling santun. Orang membantu apapun ke kita, misalnya membantu segelas air pun, ya terima kasih. Kadang-kadang ada yang susah, apalagi untuk sekelas berbau dengan politik. Berbau dengan politik dalam artian menyampaikan keberhasilan pimpinan-pimpinan kita kadang-kadang kan susah terucap. Nah, dianggap panggil lalu. Jadi kita dari sebelum bulan puasa kemarin dan bulan puasa ini, dalam bulan puasa ini, setelah diputuskan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, diputuskan Bulog dengan harga gabah 6.500. Kita anggap 6.500 ini sudah memadai, walaupun ada yang membeli gabah harganya 7.000, 7.500, itu kan perusahaan-perusahaan swasta. Intinya pemerintah sudah menyediakan wadah dan harga lo harus beli sekian. Mau dia adalah penggilingan, mau dia perusahaan, mau dia Bulog yang ditugaskan oleh pemerintah harus beli dengan harga sekian. Malahan fenomena yang sangat bagus ini yang belum pernah terjadi kita lihat adalah Bulog langsung menjemput ke penggilingan padi ke ladang petani setelah panen langsung dia jemput. Nah, tinggal berkoordinasi dengan Bulog kan kanwil yang ada di wilayah dan karena dia menjemput. Nah, ini satu terobosan yang kami menganggap adalah satu terobosan yang sangat luar biasa membantu para petani. Kan kalau misalnya dibawa ke penggilingan atau ke pabrik ke gudang Bulog kan memakan kos lagi. Pasti kos 200 perak itu dari ladang membawa ke gudang. Nah, inilah yang tergugah hati kawan-kawan di daerah. Saya kemarin baru pulang dari NTB. Kawan-kawan di NTB di sana juga ya petani-petani di sana juga ya Pak Don, kami berterima kasih kepada Pak Presiden. Karena baru kali ini Pak Prabowo sebagai Presiden belum ada setahun, udah ada terobosan ini menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak. Yang kita tahu Indonesia ini adalah mayoritas hampir masyarakatnya di daerah ini para petani, para nelayan, para peternak, para
Nah, ini melakukan ucapan terima kasih. Nah, ini kita buat kemarin kawan-kawan di daerah ini bukan saya yang memerintahkan, tapi kawan-kawan di daerah ini memaksa saya gitu. Memaksa saya meminta izin, memaksa dan meminta izin. Nah, meminta izin kami harus buat nih terima kasih ke Pak Prabowo. Jadi masif lah kemarin seminggu berturut-turut itu kawan-kawan di daerah, ya pengurus Tani Merdeka, ada petani, ada asosiasi lain itu yang basicnya petani melakukan gerakan mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini satu fenomena yang kita anggap ya luar biasa. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya berterima kasih itu tidak ada salah. Oh misalnya ini ada gerakan ya semua ini kan gerakan. Ya kawan-kawan di lapangan ya bergerak secara hati tulus ya, nanti boleh dilihat siasat video-video kita yang ada di lapangan yang dilakukan itu ada di tengah sawah, ada di ladang, ada di kantor, di macam-macam lah. Ada yang petani lagi bajak sawah atau lagi potong padi, ya mengucapkan terima kasih Pak Prabowo. Ini perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya adalah Presiden, kedua adalah Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Bulog sendiri, dan semua lembaga yang terlibat dalam proses ini. Kita harus memberikan terima kasih ya. Kita harus mengakuin ini kerja keras para pemangku kebijakan, terutama adalah Presiden Prabowo Subianto, yang untuk mencapai swasembada pangan. Jadi begitu. Nah ini Bang, ada yang menarik berarti tadi kan soal Bulog nih. Bulog menjadi pengambil Ke lapangan langsung menjemput. Langsung ke lapangan. Ini pertama kali juga dilakukan oleh Bulog atau sebelumnya sudah pernah pertama kali zaman Pak Harto itu, sebelum Bulog itu menjadi badan kan tidak ada juga penjemputan. Paling kan Bulog menyerap dari penggilingan beras atau menyerap dari KUD. Nah ini kan penjemputan. Jadi intinya hari ini Babinsa terlibat, Satgas Pangan terlibat. Kita juga ikut terlibat mengawasi itu Tani Merdeka. Kita ikut mengawasi dan melaporkan. Ini ada panen raya di sana sekitar 10 hektar. Bulog langsung datang itu sampai malam. Ada yang sampai malam Bulog menunggu padinya itu sampai dimasukin karung, baru dibayar, malahan dibayar di lapangan. Padi kering itu ya? Padi kering, padi hasil padi langsung dari panen. ladang. Langsung dari ladang berarti belum dijemur? Belum dijemur. Gabah basah. Gabah basah? Gabah basah langsung dibeli. Ini gabah basah 6.500 ya? 6.500. Nah, menarik juga ini kadang-kadang jadi petani ini sekarang ya. Nah itu masalah padi. Habis itu masalah jagung. Yang kita tahu kan petani jagung kita ini kan sangat sengsara waktu itu dulu. Harga jagung Rp3.000, Rp2.000, Rp2.500, Rp2.500, tidak tentu harganya. Sedangkan ini kan salah satu komoditi juga yang sangat nggak diambil, yang sangat besar nih komoditi. Nah pemerintah juga menetapkan harga jagung harus beli Rp5.500. Mau tidak mau para pemain jagung, pabrik pakan dia harus beli Rp5.500. Jadi menjamin harga pasar. Petani cuma dia setelah gue panen harganya berapa dong. Nah ini pemerintah menentukan. Harga singkong juga ditentukan. Ke depan akan kita dorong satu lagi adalah tata niaga adalah garam. Garam ini juga perlu dibuat satu heknya berapa harus diinikan. Nah untuk gabah penyerapan tahun ini target Bulog adalah 3 juta ton. Kita tahu adalah ini investasi. Nah ini mereka adalah satu badan. Pemerintah melakukan investasi kepada Bulog. Dia harus menyerap 3 juta ton gabah dalam tahun ini harus diserap. Ini alhamdulillah udah beberapa daerah sudah terserap lah. Ini kebetulan ada kawan-kawan dari kebetulan lagi ada di Jakarta. Ini Bang Usni selaku Ketua Tani Merdeka di Sumut. Ada Kang Yudi selaku Ketua di Tani Merdeka di Jabar. Ini juga sangat eksis. Beliau-beliau ini turun ke lapangan. Intinya gerakan yang kita bangun ini betul-betul kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengucapkan terima kasih sekecil apapun perbuatan pemerintah yang bermanfaat untuk apresiasi untuk masyarakat. Ini satu terobosan dan kami yakin 2 tahun ke depan swasembada pangan Indonesia ini akan tercapai dan masyarakat di kelas bawah di desa-desa ini akan sejahtera. Itu Bang, kan gini.
apa namanya, kita sama-sama tahu lah, misalnya dalam setiap panen musim panen kita di Indonesia ini, kalau di kampung saya orang Majalengka, Kang. Oh ya. Saya orang Majalengka. Ini berdua jangan ngobrol Sunda. Jadi bahasa Aceh kita hilang gitu ya. Ya. Kita ngomong bahasa Aceh pula berdua. Ini bupatinya Kang Eman ya, bukan Eman. Jadi rata-rata kan 2 kali dalam 1 tahun, musim penghujan dan musim kemarau, dan harga padi itu pasti berbeda antara musim penghujan dan musim kemarau. Kenapa tadi saya di awal tanya itu gabah kering atau gabah basah yang 6.500? Itu gabah basah. Gabah basah 6.500. Enggak, sebenarnya gini, gabah kering sebenarnya, kering panen. Kering Cuma panen. karena ini pemerintah adalah langsung membeli dari petani, kan Bulog ini kan harus mengeringkan kembali agar bisa masuk mesin. Nah ini kan satu Kadar airnya. Ada proses. Nah tapi pemerintah membeli ya agak setelah panen dalam Itu kan namanya habis dari tumbuh terus dipotong kan ya perlu proses lagi untuk jadi beras. Betul. Nah itu. Ya, karena seperti itu 2 musim, dan biasanya harga ini kan berubah saat musim penghujan dengan musim kemarau. Mungkin izin tuh saya menambahkan. Ini kelebihannya dari seorang Prabowo Subianto. Ini pada konsep besar Indonesia ini, terutama terkait masalah pertanian. Saya rasa tidak hanya pertanian, ini sudah mulai merampas juga ke pangan gitu ya. Ini mampu mengendalikan harga. Pemerintah tuh hadir untuk mengendalikan harga. Mana yang perlu dibantu, mana yang jangan terlalu tinggi. Hari ini petani kan itu tidak ada yang kaya itu pengusaha pertanian. Ya. Nah, dengan adanya pembelian gabah padi ditetapkan dengan 6.500 dan itu harus disepakati oleh berbagai pihak termasuk para penggilingan padi dan sebagainya. Ini menjadi jaminan buat kesejahteraan para petani. Jadi ada harapan untuk semangat menanam kembali. Kalau berbicara musim kemarau, musim hujan itu kan berbicara teknologi. Sekarang ada 1 tahun 3 kali panen. Karena teknologi yang bisa kita kembangkan melalui teknologi ya. Kalau berbicara ini saya rasa Presiden itu hadir di tengah kegelisahan petani dan masyarakat terkait hari ini harga sembako kan minyak kita dan sebagainya tinggi, sementara kita kendalikan ditekan, sementara petani diangkat derajatnya. Ini adalah sebuah, jadi pangsa pasar tidak dikendalikan oleh pangsa pasar, tapi pemerintah hadir untuk menstabilkan dan harga di tengah masyarakat. Itu yang saya rasa kunci utamanya itu. Ini kehadiran Pak Prabowo itu, kepemimpinan beliau itu sangat, istilahnya bagaimana ini supaya harga itu dikembalikan ke pasar sehingga liar. Ketika barang itu banyak, kan otomatis harga murah turun. Ketika barang itu langka, harga mahal. Ini dengan adanya ini berarti pemerintah menyediakan buffer stok, terutama menyangkut pangan. Ini kan cukup. Saya rasa dari Jawa Barat, karena Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional, termasuk Karawang ya, Subang juga, ini tetap kita sangat semangat dengan kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan dikomandoi oleh Presiden. Ini cukup sangat membantu sekali kepada petani yang ada di Jawa Barat umumnya dan khususnya di Indonesia. Saya sangat apresiasi. Mungkin fenomena yang terjadi adalah termasuk rasa bersyukur Pak Don. Betul. Petani kita mengucapkan rasa bersyukur dengan mengucapkan terima kasih. Ini bukan gerakan, tapi sebuah peradaban yang muncul di masyarakat ketika dia melihat harapan. Jadi memang benar-benar gerakan murni, tidak disetting, tapi memang sebuah hajat masyarakat ingin mengucapkan syukurnya kepada pemimpin kita Pak Prabowo. Artinya hal ini petani kita bisa melihat ada harapan, ada peluang yang artinya harapan swasembada juga menjadi mimpi bersama. Kita menjadi kuat, menjadi negara yang berperadaban. Saya yakin kalau ini hadirnya pemerintah dalam wujud swasembada pangan, rasa terima kasih ini adalah sebuah natural, tidak disetting. Tapi bahasa Bang Don memang gerakan dari bawah yang mendorong supaya pemerintah kuat dengan mengucapkan syukur kita hadirnya pemerintah membangun peradaban ini. Ini jarang terjadi. Masyarakat dengan niat tulus mengucapkan terima kasih dengan gerakan moral. Sebenarnya inilah wajah bangsa Indonesia yang hilang. Hari ini pemerintah dengan masyarakat hadir bersama untuk membangun peradaban itu kembali. Gotong royong muncul, harga stabil, mimpi besar inilah yang menjadi harapan dan diucapkan dengan tulus. Bahasanya terima kasih Pak Prabowo.
Kan nggak disetting. Iya. Kalau Pak Demu setting bisa aja, tapi ini enggak kok. Dorongan moral itu sendiri yang membawa. Bahkan kita terkejut. Sumatera Utara dengan 33 kabupaten kota natural dan bertubi-tubi. Di 33 kabupaten kota itu serentak itu. Serentak. Di Jabar juga 27 serentak. Begitu dia tahu ada daerah lain yang mengucapkan, cuma minta izin Konstitusi aja masal. Oh. Nah, artinya bagi kita selaku pemangku organisasi kan momentum bagi kita juga untuk lebih mengamong. Bahkan hari ini Tani Merdeka sudah membuat pos pengaduan tiap desa. Tiap desa. Tiap desa. Sebagai aktivitas intelijen petani, minimal kita tahu perjalanan pupuk seperti apa, distribusi seperti apa. Nah, posisi inilah hari ini Tani Merdeka hadir sebagai bagian mitra pemerintah. Kita bukan jadi LSM, tapi mitra pemerintah yang menjembatani apa masalah, apa kendala. Dan hari ini daripada Tani Merdeka memang hadir untuk bangkit membawa nama besar petani melalui ucapan terima kasih, Pak Dut. Iya, betul. Secara natural. Kita sangat terkejut. Buktinya dialeknya macam-macam kok ke daerah. Bahkan videonya ada anjing muncul, Pak Dut. Artinya memang nggak disetting. Dengan bahasa sederhana mereka tampil, mengucapkan selamat, terima kasih, dan kepuasan. Itulah wujud sungguh kita di Republik ini. Jadi memang ini murni gerakan petani yang sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah karena telah menetapkan harga HPP ya, harga pembelian pemerintah. Ya tidak hanya HPP, mungkin harapan ke depan banyak kebijakannya presiden yang pupuk juga kan. Kalau pupuk dia tuh diterima petani. Tapi Bang gini, izin ya, maksudnya siapa aja lah yang mau jawab. Tapi memang ini penting menurutku. Sudah dari misalnya dari Sumatera Utara atau dari Jawa Barat, itu ada nggak yang kemudian sudah betul-betul terasa misalnya dari misalnya yang biasanya 1 hektar itu cuma dapat 6 ton dengan uang misalnya 20 juta atau 25 juta dengan modal sekian, sudah ada cerita belum tentang hari ini dalam 1 hektar itu kita sudah dapat sekian loh ketika diuangkan. Ya banyak lah dengan rasa bersyukurnya itu kan minimal kan sama dengan manusia. Ketika dia menerima manfaat dari tambah, apakah rezeki, apakah pendapatan meningkat, pasti bahasa naturalnya muncul. Bahasa terima kasih ini nggak bisa disetting loh, nggak bisa. Karena orang mengucapkan terima kasih itu memang natural adanya. Dan satu lagi yang paling penting menimbulkan semangat tani. Karena orang tuh bertani kemarin itu, mohon maaf ya, kita bukan menjelekkan yang dulu. Kalau dulu kan bertani itu adalah tidak ada pilihan lain. Betul. Untuk bertahan hidup. Kalau sekarang ada jaminan harga beli kan semangatnya tinggi. Para petani itu tinggi karena kita ada jaminan harga. Jangan sampai kayak di Garut, salah satu contoh sentral hortikultura di Cikajang gitu kan, dan juga di Lembang di Kabupaten Bandung dia kan sentra sayur dan sebagainya. Harga tomat kan itu lama-lama juga pasti diatur oleh pemerintah. Jangan sampai ini dikendalikan para broker atau bandar-bandar besar yang ada di pasar induk. Karena biaya produksi dan menutupi harga tomat 7.000 akan dijual tiba-tiba tengah jalan jadi 3.000. Jadi Garut itu di Jawa Barat di Lembang kalau harga jatuh tuh si tomat itu diawurkan ke jalan kalau bahasa Indonesia, tahu nggak? Dilemparin ke jalan. Biar aku translate tidak. Gini-gini terjadi juga ini. Gini-gini lama juga sama Sunda. Ya kan lah. Nah, Pak Prabowo itu di sana, jadi ada memberikan secuil harapan, harapan dan semangat baru untuk para petani. Ini kita lagi menggiatkan kawan-kawan di Papua. Jadi dengan fenomena swasembada pangan ini kita mau membuat adalah di daerah-daerah Indonesia Timur ini yang lahannya sangat luas tapi kurang tergarap. Salah satunya adalah di Kabupaten Binai, Papua Tengah, Pegunungan. Kawan-kawan kita di sana Tani Merdeka ini lagi membersihkan lahan. Dengan semangat kawan-kawan di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan. Ini kawan-kawan kita di Papua ini lagi kita kasih semangat ini. Untuk bangkit, lahan besar segala macam. Ini kan potensi daerah ini. SDM kita dukung SDM segala macam. Ini lagi kita kembangkan. Dalam artian gini. Indonesia ini tidak boleh kita lihat hanya dari ibu kota.
pangan itu juga dibutuhkan di daerah-daerah terpencil. Papua ya kawan-kawan tahu lah Papua seperti apa. Ini lagi kita giatkan juga. Nah di sana adalah ada wilayah-wilayah yang tanda hujan, tanda hujan. Nah kita memberi adalah solusi penanaman padi gogo. Ini juga lagi kita tingkatkan tanam padi gogo. Jadi Padi gogo, gimana? Padi gogo. Kalau di ininya padi huma, kalau di orang Majalengka namanya padi huma. Padi tanda hujan dia. Jadi di lereng gunung Padi ladang lah kalau dikenal gitu. Nah intinya ini kebangkitan para petani ini, masyarakat ini semangat untuk bercocok tanam seperti disampaikan oleh Pak Musni, oleh Kang Yudi tadi. Jadi petani ini ada harapan. Nah, ada harapan. Harapan ini siapa yang membuat ya Pak Prabowo. Nah, walaupun efisiensi anggaran sekarang kan disiapkan efisiensi anggaran kan untuk itu, untuk infrastruktur pertanian, untuk infrastruktur pangan ya kita tahu lah. Apapun kita semangat 45 kalau perut lapar. Logika tanpa logistik itu anarkis, Bang. Anarkis gitu. Jadi susah juga. Nah, makanya kita juga berharap bangkitnya Pak Prabowo dengan semangat yang tinggi, ya diikuti. Kepala daerah juga harus memiliki komitmen yang kuat. Ya, termasuk kemarin di retreat itu kepala daerah ada materi ini ya. Sehingga komitmen ini sama. Jadi kalau sudah ada bahwa sama sejalan, lebih enak bergeraknya kan Pak. Tinggal kepala desa saja di retreat. Dan tidak perlu Indonesia harus punya zonasi. Zonasi wilayah supaya stabilitas harga, stabilitas petani tetap stabil. Ya kalau kuota cabai sekian. Jadi semuanya kan bisa dihitung. Nah makanya proses keterbukaan yang perlu kita bangun untuk bangun masyarakat tadi bersama. Ini aku sih menarik begini. Tadi bilang dengan penentuan HPP ini akan menimbulkan harapan di petani. Harapan dan impian ke depan menjadi petani itu tidak akan kemudian pekerjaan pilihan terakhir gitu kan. Tapi bisa menjadi pilihan pertama. Tapi kan kita sama-sama tahu 30% petani hari ini petani dalam usia produktif ataupun usia anak-anak muda yang ke dunia pertanian ini sudah sangat jarang yang turun. Oh itu kan berbicara generasi kan? Ya generasi makanya ini sebentar. Ini pertama biar nanti jawabnya sekalian ya. Regenerasi petani juga kemudian harus sama-sama kita perhatikan. Kalau kemarin kan kenapa tidak terjadi regenerasi karena kelamnya ataupun harapannya nggak jelas lah di dunia pertanian. Hari ini jelas. Pertama regenerasi petani. Yang kedua itu adalah persoalan lahan. Lahan ini juga menjadi pertanyaan serius menurutku di beberapa daerah itu. Misalnya banyak yang alih fungsi lahan dari sawah jadi pabrik. Oh itu ya. Dari sawah jadi apa? Artinya memang selain regenerasi petaninya yang semakin langka, juga lahan menjadi persoalan. Kira-kira dari Tani Merdeka gimana mau menyikapi atau apa yang kemudian akan dilakukan oleh Tani Merdeka ke depan? Ya kita mendorong pemerintah, ada di beberapa daerah, kita mendorong pemerintah ini membuat zonasi. Zonasi misalnya, zonasi ini pertanian ya pertanian. Emang yang udah lalu kita nggak perlu ungkit-ungkit lalu. Lahan sudah dijual. Kita ini melakukan kawan-kawan melakukan komunikasi dengan bupati, dengan wali kota, dengan gubernur di daerah masing-masing ini membuat zonasi agar lahan-lahan pertanian ini tidak dibuat perumahan dan seterusnya. Makanya ini kan pemerintah menargetkan dalam 5 tahun ini adalah cetak sawah 3 juta hektar. Itu di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan sudah sempit dia lahannya. Paling perlu opla yang ada di sini perluasan lahan tanam dan revitalisasi revitalisasi pertanian. Nah, kita kembangkan ke depan, ini anak-anak muda Indonesia yang tidak terekspos hari ini adalah banyak yang sukses di bidang pertanian. Banyak sekali yang sukses di bidang pertanian yang tidak terekspos. Nah ini nanti ini ada bidang-bidang kita di daerah-daerah ini anak-anak muda yang jadi hebat. pilihan Nanti disuruh podcastnya disiasat yang sukses. Yang anak-anak muda ya. Nanti kita bawa ke sini nanti. Nah, jadi pengusaha bawang merah ya di Brebes. Maksud saya, gerakan rakyat ini mau kita bilang gerakan atau inisiatif rakyat mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo, ini harus diberikan apresiasi oleh para pemangku kebijakan. Jadi pemangku kebijakan ini dengan masyarakat aja, masyarakat kelas bawah ini, petani, jam 6 pagi berangkat ke sawah, pulangnya jam 6 sore. Masyarakat kelas bawah, masyarakat miskin. Masyarakat kelas bawah ini sudah memberi apresiasi kepada pemerintah.
secara politik, ini pemerintah harus menyambut dengan baik, harus menjaga ini Pak Prabowo. Program Pak Prabowo harus kita dukung dan kita jaga. Kita tes saja, coba kita tes lah dalam setahun ini, 2 tahun ini program ini. Enggak bagus, kita lakukan evaluasi. Kita coba lakukan evaluasi, mana yang tidak bagus. Dalam artian kita berharap kami dari organisasi petani, bukan hanya kami yang di organisasi, tapi banyak organisasi petani lainnya kan ikut mendukung juga ini program ini. Nah, elit-elit politik kita harapkan maupun ada bersinggungan dengan kebijakan presiden. Ini kita ngomong secara politik. Tapi ini harus didukung. Kita tes dulu. Dalam setahun ke depan ini sukses nggak program ini? Beri kesempatan lah. Diberi kesempatan. Nah, jadi Prabowo kita memimpin dukung dengan suasana DPR, para partai politik, para LSM segala macam. Kita sama-sama harus mendukung ini. Harus mendukung program ini agar rakyat sejahtera. Kan semua organisasi, semua partai kan membela rakyat. Iya. Membela rakyat. Tagline-nya membela rakyat. Membela rakyat. Bukan tagline aja, Bu. Kan manifestonya tetap membela rakyat. Nah, ini pemerintah Pak Prabowo membela rakyat. Ya kan? Membela rakyat. Masa nggak kita dukung? Iya. Nah, di kami pun ini kan gerakan-gerakan ini, terima kasih ini kan. Misalnya contohnya kemarin dari pedagang lah, Jakarta ini. Saya kan ketua Opera juga. Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Dilihatlah gerakan orang ini di medsos, gerakan petani. Terima kasih ke Pak Prabowo. Akhirnya mereka minta buat. Dibuatlah 5 titik di Jakarta kemarin. Soal perdagangan. Soal pedagang. Apa yang dibilang oleh pedagang? Terima kasih ke Pak Prabowo yang sudah menghapus hutang UMKM. Walaupun yang ucapin terima kasih ini tidak mendapatkan. Tidak dapat penghapusan hutang. Tidak dapat penghapusan. Tapi ada saudaranya yang sudah meninggal. Ada kawannya pedagang yang sudah meninggal dihapus hutangnya kan. Jadi tergugah hatinya pedagang-pedagang ini. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Nah, saya kembali tadi. Ketika kita bicara sebuah skenario anak muda, perlu ada siasat. Iya. Siasat apa yang kita gunakan? Ini harus di branding. Kita sadar, nggak sadar. Petani itu banyak melahirkan jenderal, banyak melahirkan PNS segala macam. Hakikatnya harus kita kembalikan supaya anak muda kita ingat semua asal usul yang bahwasanya pertanian juga menjanjikan untuk sebuah usaha. Kalau dulu kan petani jual kebu, jual padi supaya jadi pegawai. Tidak, balik ke desa, bangkitkan semangat. Ini kan patungan kita Nah, cara ini bersama. sekarang begini. Itu kan Enggak, tadi saya plus, oke. Kan harus ada branding yang kuat. Iya. Maka perlu siasat lah melakukannya. Kita siap sebenarnya Pak Ketua. Kita siap untuk melakukan branding bahwasanya pertanian masa depan ini menjanjikan. Harus. Harapannya bagus di sini. Bisa ditanamkan impian-impian kaula muda itu di siasat. Harus pakai apa? Harus pakai. Ya salah satunya kita siap gini. jadi medianya. Harus pakai apa? Harus pakai Misalnya siasat menggunakan strategi. gini, analisis tani dengan modal sekian, menggunakan ini hasilnya sekian. Jadi orang tahu. Kita harus melakukan itu, menjanjikan sebuah harapan dengan nilai. Kita bikin bisnis plan lah di dunia pertanian itu. gitu ya. Jadi kita jangan cuap-cuap aja, tapi ada skenario yang kita bangun untuk memperbaiki ulang bangkitnya anak muda petani milenial. Ini kan personal yang ditempatkan Pak Prabowo di bidang pangan ini kan bagus. Misalnya Menteri Pertanian Amran, orang Makassar kan strong, ada strongnya. Ada didampingin oleh Sudaryono. Yang beliau ini adalah anak petani, pernah ke sawah. Dan setiap hari libur, saya walaupun dibilang akrab lah dengan Pak Wamen ini. Setiap hari libur itu dia ke sawah, bawa anaknya ke sawah, edukasi ke sawah. Ngarit segala macam. Pembelajaran emosional anaknya. Habis itu Bulog ini seorang jenderal. Walaupun kemarin Pak Elvin ini agak ditentang oleh banyak pihak lah, NGO, jenderal aktif. Karena jenderal aktif. Direktur Bulog. Nah, ada pengawasannya. Dewan pengawas itu Sudaryono. Yang dia mengerti adalah dunia pertanian dan susahnya petani. Gimana? Jadi tandem personil atau kesebelasan yang dibuat oleh Pak Prabowo ini bagus tentang pangan. Semua menteri kan bekerja. Kita lihat semua menteri ini saling menguatkan bekerja dengan maksimal. Walaupun misalnya kita lihatlah fenomena ini Pak Amran, dia bukan Menteri Perdagangan, tapi turun mengecek masalah minyak kita. Jadi ini kreatif gitu. Bidangnya ini, ayo kita saling kreatif, saling mengoreksi, saling walaupun
Kalau dulu kan misalnya, itu Pak Menteri itu bukan Artinya ini urusannya. semua inisiasinya berjalan Pak Nur ya. Kreatif. Ya, Karena nggak ditekan dalam Kalau birokrasi. Menteri bisa jawab, karena minyak itu hasilnya dari sawit, dari perkebunan, ya pertanian juga. Iya, perkebunan juga. Nah, itu maksudnya kreatif. Kalau dulu kan kita lihat, ya itu urusan orang lain lah, ngapain kita. Nah, maksudnya begitupun kami di lapangan yang ditugaskan oleh Pak Prabowo, ditugaskan oleh Bapak Sudaryono untuk menjadi mata dan telinga pemerintah di bawah. Mengurusin pupuk, mengurusin masalah persoalan-persoalan pertanian, termasuk masalah HGU, tumpang tindih lahan, itu kita urusin. Ada petani yang berkonflik sekian tahun, puluhan tahun sudah berkonflik dengan para perusahaan, kita urusin. Contohnya kemarin kita di Lampung mendampingi para petani singkong, kita dampingin petani singkong. Akhirnya singkong ditentukan adalah dengan harga 13.500. Yang dulu adalah harganya 6.000 perak, 600 perak. Nah, ini hal-hal ini yang kita lakukan. Jadi kita berharap ke semua penonton siasat dalam hal pemerintah Pak Prabowo ini, mari sama-sama kita mengawal. Kita rakyat ini kita harus menjadi mata dan telinga pemerintah. Apa persoalan? Kita selesaikan sama-sama. Bisa ngadu ke Tani Merdeka langsung Bang ya? Itu Silakan. kewajiban kita mendapat aspirasi. Enggak, kalau urusan pertanian ke kita. Tapi iya. kalau urusan lain kan ada pintunya masing-masing. komunikasi Kalau kita sih presiden. lebih ke aplikasi. Atau ada saluran irigasi yang rusak. Kemarin jadi Tani Merdeka itu organisasi bukan elitis. Kita berbicara konseptual, tapi praktisi. Saya ketua Tani Merdeka Jawa Barat juga sampai ke Majalengka kemarin ke Tajur loh. Saya ngecek aliran irigasi yang sudah lama terbengkalai dan itu tidak bisa mengaliri ratusan hektar sawah. Nah, kita cek langsung bersama dinas terkait dan PPL. Jadi alhamdulillah hari ini kita Tani Merdeka Kordes yang ada di daerah itu kalau ke lapangan selalu ditemani dengan PPL. Jadi artinya ini ada semacam sinergitas antara beberapa pihak termasuk kementerian yang di bawahnya dinas PU, PUPR, dan sebagainya. Itu kalau dulu kan masing-masing. Jadi dulu tuh ada semacam lembaga super body masing-masing. Ini kewenangan gue, kewenangan lu, masalah gue, sektoral ya. Hari ini tidak ada. Ya. Alhamdulillah dengan begitu pelantikan Pak Prabowo semenjak dilantik kemarin Oktober itu sudah mulai sinergi sekarang untuk menunjang ketahanan pangan. Jadi tidak ada yang namanya ego sektoral. Di Indramayu kemarin sebelumnya kita waktu kekeringan lalu banyak lahan kekeringan kita petani nyedot air dari sungai itu sampai dipenjarain. Jadi padahal dia untuk yang ngalirin orangnya. Karena apa? Dia masih ego sektoral. Kan dia buat nyuri bukan buat pribadi kan. Jadi yang menarik hari ini ketika kita bicara petani juga suatu menjadi seksi. Iya. Itu Pada akhirnya kan begitu. Seksi. Nah, jadi kita harap semua orang silakan melakukan eksplorasi dengan berkarya. Bahkan kita menghimbau anak-anak muda konten kreator jalankan. Ya. Supaya membangkitkan semangat semua. Kebangsaan ini adalah satu kesatuan yang harus kita dukung secara bersama. Nggak ada perpecahan, harus bersama merasakannya, menikmatinya. Indonesia gemah palojina itu. Repeh belum? Gemah ripah repeh loh Jinawi. Itu. Artinya pemahaman ini kan harus kita Kalau bangkitkan bersama. itu diadopsi dari bahasa Sunda. Ya udah. Nah, benar nggak? Pemahaman ini kan anak muda harus tahu. Tapi dipakai Nusantara kan? Iya. Nah, Kaya. ini Bang, balik lagi ya. Balik lagi. Balik ke tab. Balik Ini rektor. karena menariknya tadi pertanyaan saya urusan regenerasi petani ini penting dan tadi sudah dijawab. Yang kedua adalah persoalan alih fungsi lahan. Ya, kalau berbicara Tadi kan usulnya misalnya dari Tani Merdeka adalah zonasi. Kira-kira Tani Merdeka sudah memetakan belum ataupun Tani Merdeka yang akan mengusulkan ke pemerintah bahwasannya provinsi A ini untuk sentra produksi padi, ataukah kemudian Lampung sentra produksi singkong, Jawa Barat misalnya sentra produksi hortikultura atau sayur mayur, Sumatera Utara apa misalnya, kira-kira begitu sudah ada peta atau apa? Sawit kayaknya. Jelas kalau itu. Punya berapa hektar Bang di sana? Sebenarnya kan kalau kita ini sebagai organisasi kan lebih kepada menyikapi dan mendorong sebuah kebijakan. Kami yakin pemerintah sudah berbuat sebaik-baiknya untuk Indonesia ini. Tinggal kita bersama-sama untuk mendorong, memperkuat, sehingga ketika bicara pertanian kan nggak hanya bicara pangan aja,
ada perkebunan, ada holti. Nah, artinya dengan keberagaman inilah perlu ada zonasi dan klasterisasi, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar itu dapat kita lakukan dengan secara bersama. Makanya semakin banyak yang bicara pertanian, kami yakin gerakan-gerakan moral akan berjalan dengan waktu. Air akan berlari pada tempatnya dan akan tunduk pada tempatnya. Sebetulnya Mak, tinggal komitmen. Tinggal komitmen pejabat daerah itu sendiri, para bupati, DPRD yang ada di daerah untuk mempertahankan yang namanya lahan sawah abadi. Jangan sampai ya komitmen hari ini harus bersih lah pemerintahan. Karena bagaimanapun hari ini terjadi di Bogor bencana akibat alih fungsi lahan kan. Ya. Itu juga kan tidak langsung merusak ekosistem kehutanan dan juga pertanian yang ada di sana. Karena ketika bencana ini ya mereka para kepala daerah apalagi sudah dididik terus berkomitmen terhadap menjaga sebuah peraturan yang telah disahkan, itu Perda ya di daerah itu Perda kawasan atau yang namanya tata ruang kabupaten kota itu benar-benar dilaksanakan. Dan kita Tani Merdeka sebetulnya tidak hanya organisasi membela petani kan, tapi ada juga politik. Jadi Tani Merdeka adalah salah satu juga organisasi petani, organisasi yang ikut mengawasi, artinya berpolitik. Kita melek politik loh. Makanya ini kan untuk investasi ke sektor pertanian kan juga dibuka seluas-luas ya. Betul. Pemerintah. Artinya kan kalau dulu orang memanfaatkan pertanian kan hanya bahagian daripada pemanfaatan lahan. Kami pikir kalau peluang dan kesempatan di sini terbuka, artinya petani juga merasakan sebuah dampak yang saling menguatkan, saling menguntungkan dalam proses tani yang ada. Tidak hanya itu juga tambahan Bang, ini berkaitan dengan buruh tani. Nah ini kita lahan-lahan garapan yang Hex AGU itu kita perjuangkan juga, jangan sampai buruh tani juga nggak upgrade lah ya. Nggak upgrade. Ini kan banyak Hex AGU dari PTPN, dari Kementerian Kehutanan, Hutan Sosial yang memang itu tidak akan direncanakan tidak akan merusak ekosistem, tapi kita kelola dengan baik. Nah kita akan tingkatkan para buruh tani agar tidak jadi buruh tani terus, kan gitu. Petani itu ada beberapa klasifikasi, ada buruh tani, ada pemilik lahan, kan. Nah kita perhatikan juga yang buruh tani ini. Nah kita akan coba nanti untuk bersurat dengan Kementerian Kehutanan. Kemarin kita udah audiensi dengan Kementerian Kehutanan untuk menggarap perhutanan sosial dan sebagainya. Karena untuk meningkatkan tadi status buruh tani itu menjadi petani. Ya, artinya kan kita mendorong masyarakat petani harus berserikat dalam kelompok, dalam lembaga usaha, dalam kebersamaan. Kalau sudah menyatu semua kan sudah enak menatanya kan Pak. Nah, Tani Merdeka sebagai entitas organisasi kan menjadi mitra. Kita bukan menjadi menguasai tani, tapi mitra petani. Akan berada pada realnya, mensuarakan aspirasi petani, menyerap segala macam permasalahan tadi yang kita sampaikan secara berjenjang. Makanya slogan mengawal CPCL, LDKK itu menjadi bagian tanggung jawab Tani Merdeka sambil membuat infrastruktur pertanian yang ada. Kalau soal pupuk gimana? Nah sebenarnya kan tata niaga kan sudah mulai diatur. Hari ini apalagi janji Pak Prabowo dengan semangatnya pupuk akan sampai pada petani. Artinya apa? Tata niaga kan sudah diatur. Nggak, maksudnya gini. Pupuk oke hari ini. Saya kan kelengahan pupuk. Sekarang kita kan dengan Pupuk Indonesia melakukan kerjasama. Kios mana yang tidak ada pupuk? Itu langsung kita telepon manajer area pupuk di daerah itu. Jadi lebih mudah sekarang kita lakukan komunikasi. Di mana misalnya ada laporan pupuk tidak langka segala macam, kita langsung bisa berkomunikasi dengan Pupuk Indonesia. Langsung dieksekusi hari itu. Nah ini kan fenomena pupuk kan kalau dulu kan masih berjalan hari ini adalah rekomendasi perusahaan adalah perusahaan untuk perusahaan pengadul, pengencer dan kios pupuk. Ini lagi dibuat adalah nanti Gapoktan ini yang akan menerima pupuk. Jadi Gapoktan itu kan ada di desa, ada di kecamatan. Gabungan kelompok tani tapi tidak semua desa juga yang punya Gapoktan karena ada kadang-kadang desa kan gabung bersama desa karena kecil dia. Nah makanya Gapoktan ini lagi diatur oleh pemerintah, sistem penyalurannya seperti apa bersama Pupuk Indonesia. Ya ini akan menguntungkan nanti, akan menguntungkan petani. Jadi di situ kita akan melihat nanti siapa yang bermain ini, apakah Gapoktan sendiri atau Pupuk Indonesia. Nah temuan kita di lapangan ada pupuk subsidi dari kabupaten lain
itu dibawa ke kabupaten lain. Bergeser. Ada juga diganti karung, dijual ke Jual umum ya. Oh, jual umum. jadi pupuk non subsidi. Non Ya. subsidi. Jadi berbagai macam. Ini kan kalau langsung ke petani kan dengan kita lihat RDKK sekian kebutuhan pupuk, ya kita awasin sama-sama. Nah, dan kawan-kawan kita di lapangan hari ini mengawasin itu. Dan saya juga dapat laporan dari kawan-kawan, tuh ini daerah ini kurang pupuk. Kita kasih nomor kontak Pupuk Indonesia di daerah setempat. Nah, kita berterima kasih kepada juga Pupuk Indonesia hari ini sudah membuka diri, melakukan komunikasi dengan semua unsur petani yang ada di bawah itu. Jadi urusan pupuk tidak ada masalah. Karena kan gini, kalau kejadian dulu itu pupuk subsidi ada, tapi waktu petani mau akses harganya udah nggak harga subsidi. Iya. Karena udah ada yang borong duluan nih. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, ada manipulasi dan permainan, mempermainkan RDKK. Temuan kita di lapangan, contohnya begini RDKK, ada lahan sawah, itu kan masuk RDKK dia. Ya, 1 hektar. Bulan 3 kan udah dicatat RDKK. Bulan 4 ini langsung ditimbun menjadi perumahan. Kan nggak sawah lagi nih. Ya. RDKK masih masuk. Sisa lah jadinya. RDKK masih masuk. Nah, Pertaniannya kurang, tapi kan pemerintah kan tetap mensubsidi. Kemana pupuk ini? Ya dijual oleh oknum tertentu. Ada lagi persoalan di lapangan. Saya punya lahan 10 hektar. Kan saya dapat kartu tani. Iya. Dapat jatah 10 hektar. Dapat jatah 10 hektar. Saya sewakan lahan ke Sifa. Saya sewakan kartu tani di saya. Sifa tidak mendapatkan pupuk dia. Iya. Yang dapat pupuk karena yang punya kartu. Yang punya kartu. Habis itu permainan lagi ada Gapoktan. Gapoktan ini ada yang nakal juga di lapangan. Temuan kita ya. Jadi dia tidak punya uang menebus pupuk. Akhirnya pupuk itu dijual. Sedangkan Gapoktan ini punya binaan petani dia. Iya. Nah, orang inilah yang ribut. Nah, ini makanya pemerintah hari ini adalah mensiasati apakah nanti akan dikelola oleh Gapoktan, koperasi, jadi berbarengan, KUD dan seterusnya, BUMDes, termasuk nanti kalau terbentuk Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih juga kan itu akan bagian menjadi daripada pemberdayaan distributor masyarakat. pupuk di desa setempat. Jadi ini persoalan pupuk sudah inilah. Kita tahu dari dulu itu 2023 itu subsidi pupuk kan 4,7 juta ton. Ditambah lagi 50%, akhirnya sekarang menjadi 9,5 juta ton. Ini sangat banyak. Kalau ada petani ini yang nonton siasat, kalau ada petani yang tidak ada pupuk, kekurangan pupuk, tidak bisa akses pupuk, laporkan ke Tani Merdeka. Jadi laporkan ke kita, daerah mana, kabupaten mana, desa mana, kiosnya di mana, kita langsung proses. Kalau misalnya kios-kios ini bermasalah, kita lapor ke Pupuk Indonesia, langsung bisa dipidanakan. Diganti. Nah, yang menarik juga hari ini, makanya rasa busuk petani itu memang sangat natural. Pertama, pemerintah berupaya memangkas jalur-jalur birokrasi yang selama ini menghambat, satu, dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Yang kedua, Kementerian sendiri sudah berani, PPL itu akan diambil alih. Artinya kalau dulu kan masih aparat daerah, mungkin dengan adanya sebuah sistem yang terkendali, kami yakin akan lebih sempurna. Sudah banyak terobosan lah. Makanya rasa bersyukur itu bukan dibuat-buat. Melihat ada perubahan, ada perbaikan, sistemnya terkendali, keberpihakan, apalagi nanti akan dibangun koperasi desa Merah Putih, tidak ada unsur desa, unsur koperasi, partai Merah Putih, apalagi kan semangat bersama ini semua. Semangat bersama. Nanti siasat bolehlah. Bolehlah. Lakukan survei ke lapangan. Nanti boleh nanti Kang Yudi bawa nanti siasat. Biar tahu naturalnya seperti apa. Boleh ntar kita bikin liputan khusus. Ya. Ini kan ngomongin pupuk nih, pemerintah sudah jelas ngatur harga eceran tertinggi. Pasti. Sudah ngatur harga eceran tertinggi. Artinya kalau sudah ada harga eceran tertinggi, ini akan berpengaruh ke biaya produksi. Ya. Itu sudah pasti. Ini kalau kemudian kita ngacu di Kepmen 644 2024 ya, kemarin itu harga urea 2.250 per
per kilo. Pupuk itu NPK-nya 2.300 sama pupuk organiknya itu 800 per kilo. Kalau misalnya kita mengacu pada RDKK, misalnya dalam satu hektar kita butuh sekian kintal atau berapa ratus kilo pupuk, ini kan akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Matching nggak dengan harga jual, misal kita cash gabah ya, matching nggak dengan harga jual gabah yang 6.500? Sangat masuk dan sangat memberikan sebuah harapan. Sangat memberikan sebuah harapan. Nah, Makanya sekarang kan itu- ada yang ngomong misalnya gini, Pak Don, itu malah murah itu, ada yang beli, kami harganya itu 7.000. Kita beli Ya, 350 tidak ini kalau mau jujur. Tidak ada masalah gitu, ada pengusaha yang mampu. Dari mana belinya tuh? Sekian kompetisi market. Coba Satu tanya sama karung. petani. Hah? Iya, per 1 kintal. Masa itu kita? Nggak ada masalah. Jadi petani untung. Pasti untung Bang Non, Pasti ya. untung. Karena persoalan petani gini dia. Persoalan petani dia tidak banyak. Pertama adalah air, bibit, pestisida, Pupuk. Pupuk ya, pestisida pupuk. pembelian. Harga jual. Itu aja persoalan petani. Lo capek-capek tanam jagung, tanam kentang, tanam ini, kalau nggak ada pasarnya mau lo bawa kemana? Jualnya kemana, Bi? Jualnya Nah Dan, ini, dan lebih Nah, itu. aspiratifnya hari ini, petani merasakan pemerintah itu hadir. pemerintah hadir ya. Artinya dengan kebijakan Pak Prabowo pemerintah hadir kan menandakan ada keamanan, harmonisasi secara apa dalam kehidupan. Karena apapun itu hadir karena diawasi. Di awal. Hari ini TNI Polri juga bergerak di lapangan. Mana ada yang mau main-main? udahlah kita gini, kita pokoknya semua rakyat Indonesia mau berbagai macam golongan, mari kita dukung pemerintah ini. Sepakat Bang, tapi ada satu hal yang menarik. Apa? 2 hari yang lalu istri saya, kita nggak nyambel hari ini ya katanya. Harga cabai 140.000 katanya. Saya Nah, bilang, itu kesalahannya begini. nah, Jadi gini, jadi saya keliling daerah. Nah, ini kemarin kan lo tanam cabai nih. Nah, hari ini kok tanam sayur? Enggak, Bang Don, Konsistensi, lagi ya. mahal nih. Sayurnya lagi mahal. iya. Karena cabainya lagi turun. Kita datang lagi 3 bulan lagi. Saya kan sering keliling daerah. Iya. Kok udah tanam cabai? Lagi mahal, Bang Don. Jadi inilah kita edukasi kawan-kawan kita yang di bawah ini harus konsisten. Nah, kenapa mahal cabai? Karena penyerapan. Hari ini kan ya kita tahu adalah bulan puasa, kebutuhan sangat besar. Pasokan barang kecil, ya kan, pasokan barang menipis, harga permintaan tinggi. Ya kalau kalau ditanya harga cabai mahal ya biarinlah, biar Kaya petani. kaya petani. Iya. Nah, ini juga akan kita dorong nanti tata niaga. Tata Karena itu niaga kata ini kuncinya. penting. Tata niaga niaga. ini penting nanti di beberapa, karena cabai ini kan tidak masuk dia dalam 9 bahan pokok. Dia hortikultural kan tidak masuk dia. Tapi pengendali inflasi. Pengendali inflasi. Ini akan Bawang kita dan cabai itu. akan kita ini kan nanti kita lagi mendorong Kementerian Perdagangan, kemarin kita ketemu dengan Kementerian Perdagangan tata niaga masalah sayur ini. Ya seperti dibilang ini zonasi penting. Coba lu ke Magelang. Dari ke Magelang itu pertama adalah ditanam Sayuran. Habis itu ditanam mahal tembakau, ditanam tembakau. Konsistensi lah. Nah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pengumpul sayur? Don, kami ini kan biasa datang ke sini menyerap adalah kubis 1 ton per hari. Pas begitu kami datang cuma dapat sedikit. Pasar naik. Besok datang lagi 5 ton di situ barang. Karena ketidak konsisten. Kita berharap kepada kawan-kawan petani, nelayan, peternak ini kita harus konsisten. Jadi peternak belum di. Ya, karena gini, Enggak, ini bisa masalah jadi cabai petani juga nggak tidak konsisten, terlepas dari ini. pembeliannya juga nggak Nah, konsisten. makanya tadi Pembelian kembali tata niaga Iya. tadi. Kalau Baliknya hujan ke kan sana. itu Cabai busuk. iklim. Busuk. Jelek cabai ini kalau musim hujan. Hujan di Jawa itu tinggi. Nah, kalau saya Berpengaruh baca kita dengan kembali itu. berpengaruh dengan cuaca. Cuaca juga. Kalau kita lihat ini mau grade lebaran, efek cabai itu mau ini, 12.000 ya. Kalau ada kepastian harga 25 aja diatur dengan tata niaga, Iya. pasti akan konsisten petani. Nggak konsisten itu soal Makanya harga kan yang nggak tadi stabil. belum ada Harganya kebijakan nggak durasi. stabil. Nah, kebijakan itu pasar. maksud saya. Tani Merdeka dorong dong. Ya, dorong. salah Kita satu dorong. itu yang kita aspirasikan. Harus ada sama kayak harga gabah, harga jagung, harga singkong itu kan kita ada dorong. HRT-nya. Cuman kan pemerintah kan tidak bisa diatur di harga hortinya. Nggak bisa deh Nggak holti ya. bisa. Dia tetap harga pasar.
Lo bawa sayur jam 12 ke pasar lewat jam 12 itu sudah murah harganya. Makanya triknya itu dia tetap harus masuk pasar itu jam 12. Jam 12 teng sebelum pergantian tanggal. Karena hitung dia kur. Itu viral tuh, supirnya itu ugal-ugalan begitu. Itu pasar. Itu mending kalau di kita di Lembang itu kayak di Garut jam 7 dari ladang dijual ke pasar. Lewat jam 9 nggak laku dibuang ke tempat sampah. Jadi itu mempengaruhi. Jadi pasar ini karena berbicara putaran uang dia berbicara kur. Harus cepat ya. Agus, ada kebijakan siklus tadi yang berkebijakan membuatkan itu Ini semua. quote hari ini adalah cabai itu tidak bisa diatur semudah itu. Tapi ingat, cabai adalah pengendali inflasi. Cabai bukan sembako. Cabai bukan sembako. Tapi pengendali. inflasi. Misalnya kayak bawang kan segala macam kan, ya kubis nggak masuk lah. Ini kita dorong itu. Nah jadi petani kita harus kita berikan edukasi. Kita juga kadang-kadang marah-marah juga ke dinas-dinas pertanian, kurang proaktif mereka melakukan sosialisasi bla bla segala macam kan. Pemahaman tani kan harus jangan sekedar, tapi terstruktur dan masif. Analisis tani. Jadi kalau diberikan pemahaman penjelasan dengan utuh, kami yakin siapapun kita akan. Pemda gimana Pemda? Karena kan gini, kalau semua ini dibebankan ke nasional, ya ke pusat, itu kan pasti tidak akan berjalan semaksimal yang kita cita-citakan. Tapi kalau seandainya pemerintah daerah juga, misalnya ada aturan yang jelas, alokasi dari APBD katakanlah 10 atau 20% harus untuk pertanian, kayak misal di pendidikan gitu loh. Ini kan belum ada ada. Desa kan 20% dari dana desa. Untuk pangan. Nah, tapi controllingnya itu gimana di Pemda gitu? Nggak ada itu controlling. Paling ya lembaga-lembaga yang kontrol. Nah makanya kan sebenarnya kalaupun dibilang ini masukan, yang sifatnya menghajat hidup orang banyak, mulai dikuasai pemerintah secara utuh. Jadi Pasal 33 ayat 1. Itu kita kuasain. Jangan dibalikin ke harga pasar. Nah kita berharap gini ibu-ibu. Jangan dulu aja. Enggak, kita berharap gini. Ibu, saya nggak termasuk ya. Nah, ibu-ibu, emak-emak, kita berharap ada misalnya kita lahan kosong depan rumah, minimal ya kita tanam cabai lah, kita 3 biji. Kita mengikuti ini apa? Budaya kan, budaya mengikuti budaya nenek kita. Saya tahu dulu nenek saya itu ada lahan di belakang rumah. Banyak itu masyarakat yang di sekeliling tetangga segala macam minta. Jadi bolehlah istri lu nanam 2 pot 3 pot itu penting. Jadi kita manfaatkan pekarangan rumah kita. Nah masalah cabai ini emang dia naik turun. Naik turun misalnya contohnya kan banyak kawan-kawan kita mengeluh masalah cabai kering. Kenapa cabai kering Cina, India lebih bagus? Cabai kering kita kok nggak bagus? Dia tetap busuk dia dalam itu. Karena kita keringnya itu susah. Jadi matahari susah ya. Hujannya tinggi. Butuh setua teknologi lah ya. Teknologi. Nah ini kan harus teknologi pertanian ke depan harus kita tingkatkan. Urusan cabai ini kita akan mendorong pemerintah tata niaga supaya ke pasar, jangan sampai di satu pasar bertumpuk barang, di pasar lain juga kurang. Nah ini suplai barang. Karena permintaan besar, barang tidak ada, itu tetap akan naik apapun itu. Karena itu kan penyakit latah ya. Tapi kalau mahal tidak ada masalah lah. Minimal mahal kan petani senang juga aja. Nah ini menarik kalau ada pernyataan begini kan. Jadi gitu dia jangan para pengusaha. Hidup ini tidak terlepas dari dramatis. Ketika petani itu harganya mahal, petani kaya, masyarakat umum. Laki-laki rokok 1 bungkus adalah 40.000. Ya kan? Udah kita nggak usah biasa. Jangan diterusin, itu kartu mati buat kita. Biasa kita ngerokok sehari 2 bungkus. Ya udahlah ngerokok. Enggak, ini ntar naik nih uang belanja di rumah. Kan gitu. Nah, ibu-ibu juga harus menikmatinya ya. Nah, itu anggaplah kita rezeki untuk petani. Menyambung tadi Kang Yudi. Ini pasti dilematis. Saat kemudian HET gabah kering itu 650.000. 1 kuintal berarti kan, 1 kuintal gabah kering 600 gabah 1 kilo 6.500, artinya kan ada kenaikan harga, ada kepastian harga, dan otomatis ini juga akan naik ke harga beras. Harga beras juga pasti naik. Maksud saya ketika kemudian ada itu ya, termasuk misalnya tadi
pupuk sudah diatur dan lain sebagainya. Saya kira dalam dunia pertanian, petani ini sudah sangat menjanjikan. Ya. Tapi kalau itu kita ngelihat dari sisi produksi, petani sebagai produsen. Nah, coba kita lihat orang yang beli. Orang yang beli. Makanya Pak Dari sisi Prabowo, konsumen. coba ingat Pak Prabowo. Pertama Pak Prabowo dilantik, tidak lama Pak Prabowo langsung menaikkan gaji. Betul? Betul. Berapa persen gaji guru? PNS berapa persen? TNI Polri berapa persen? UMR berapa persen? Kan dinaikin. Betul tidak? Betul. Jadi dinaikin gajinya. Tarik Supaya diri sanggup dulu. beli. Sanggup beli. Nah, misalnya lo tinggal di Singapura dengan gaji yang sangat besar, harga barang mahal. Tapi tetap ya. Nah, pemerintah sekarang ini harus mendorong ke depan adalah kita berharap ini kan Pak Prabowo ini kan dana tara segala macam investasi mau meningkatkan pabrik-pabrik dan segala macam. Ini kan untuk menyerap tenaga kerja. Dengan adalah masyarakat di saat masyarakat pendapatannya sudah meningkat, ya urusan cabai itu 150 itu kan kecil. Iya. Peningkatan gaji. Nah, peningkatan gaji itu penting itu. Makanya Karena hidup. bukan hanya pemerintah yang berdaya saing, masyarakat juga harus berdaya saing. Kan, enggak, misalnya gini, petani setelah dijual harga 6.500 kan dia pasti beli beras juga. Iya. Kan beli beras. Ada beras yang disubsidi oleh pemerintah yaitu melalui Bulog. Kan pemerintah dia membuat kebijakan itu, ada yang kebijakan pemerintah yang subsidi, ada yang tidak non subsidi. Ya tinggal pilih ini aja. Nah, maksudnya Pak Prabowo sebelum menetapkan harga HPP, ya udah naikin gaji dulu. Ini siasat ini menggoyang kita. Topiknya terima kasih gitu ya kita kepada. Siasat dulu biasa. Pemirsa siasat supaya ada keberimbangan. Tema bagi-bagi. Ya, makasih dulu. Pokoknya banyak siasat. Oke pemirsa siasat, supaya ada keberimbangan dalam soal pendapatan, tolong di like and subscribe. Terutama untuk para petani anggota Tani Merdeka di seluruh Indonesia ya. Subscribe, like, and share. Ya, oke, kita udah sampai di penghujung tayangan kita. Kita minta closing statement lah. Bisa dari Kang Yudi dulu. Ya, pada prinsipnya. Ini soal supaya nggak bersiasat lagi. Terima kasih. Tadi ya. Pada prinsipnya ucapan dari para petani yang ada di Jawa Barat itu terkait kebijakan strategis yang diambil oleh Pak Prabowo itu memang timbulnya dari hati, dengan tadi yang mulai dirasakan perubahan kebijakan yang signifikan sampai dirasakan oleh para petani dari berbagai hal, terutama dari kebijakan yang terkait pupuk tadi, HPP gabah, pembelian harga singkong dan sebagainya. Itu artinya ada perubahan yang fundamental yang cukup dirasakan hari ini pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto, dan ini menjadikan semangat baru bagi para petani, harapan baru untuk lebih mengenjot dalam meningkatkan usaha pertanian ini dalam menjaga atau mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan. Itu aja. Jangan lupa, pokoknya Tani Merdeka, jaya-jaya, petani sejahtera. Amin. Kalau saya lebih kepada rasa bersyukur yang dibangun secara Tuhan. Ini adalah sebuah perwujudan peradaban. Akhirnya ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo itu sebuah perlambang dukungan yang kuat dengan rasa ikhlas dan natural. Kalau sudah ada rasa bersyukur, yakinlah dalam agama juga akan terjadi perubahan, Pak Dulu ya. Ya. Allah akan melipatkan ganda dari Indonesia sejahtera. Kami yakin di masa kemudian Pak Prabowo ini dengan adanya rasa busuk masyarakat tani, dengan ucapan terima kasih akan bangkit Indonesia lebih baik. Amin. Ketum? Oke. Kalau saya ya, mari kita dukung program pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita sama-sama mendukung lah. Mulai dari kalangan mahasiswa, aktivis, partai politik, lembaga kemasyarakatan, ya semua komponen masyarakat, tokoh agama. Kita lihatlah kepemimpinan Pak Prabowo ke depan, insya Allah akan Indonesia ini berjaya. Mungkin itu. Amin. Oke, terima kasih. Sip. Siap-siap.